Bukan hanya memiliki misteri, tapi juga fakta konspirasi Minecraft. Apa yang dimaksud? Inilah konspirasi teori Minecraft. Tahukah kamu, segala sesuatu memiliki asal-usul. Golpulko menyarankan beberapa kemungkinan tentang bagaimana makhluk-makhluk ini di Minecraft berevolusi. Para zombie itu berasal dari peradaban yang telah lama hilang atau penjelajah yang terjangkit virus mematikan dan mengubah mayat mereka menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Villager kebal terhadap virus atau virus itu tidak aktif. Apapun mob itu masih berkelihatan di Minecraft. Jika kamu membunuh zombie, mereka akan kembali sebagai skeleton. Creeper adalah bentuk evolusi dari virus zombie yang tidak lagi membutuhkan inang. Saat mereka meledak, mereka mengirimkan spora yang akhirnya tumbuh menjadi creeper baru. Di sisi lain, laba-laba raksasa sebenarnya adalah keturunan yang lebih kecil dari laba-laba yang jauh lebih besar. Beberapa skeleton belajar menjitalkan laba-laba ini dan menjadi spider jockey. Terakhir, cumi-cumi adalah cabang dari laba-laba purba yang menjadi akuatik dan kehilangan mata mereka. Kaki mereka menjadi tentakel dan kantung racun mereka berevolusi menjadi kantung tinta. Konspirasi yang satu ini tidak kalah mengerikannya nih, yaitu penyalahgunaan zat, depresi, dan kesehatan mental. Wah, apa yang dimaksud itu? Kebanyakan orang berasumsi bahwa Minecraft adalah tentang crafting. Ini adalah permainan sandbox di mana kamu diharapkan untuk membangun dan menjelajah. Namun, YouTuber Rolly berpendapat bahwa Minecraft memiliki lebih dari sekadar itu dan menyelami permainan tersebut untuk menemukan makna sebenarnya. Rolly berpendapat bahwa permainan tersebut adalah kiasan besar untuk depresi, kesehatan mental, dan penyalahgunaan zat. Wah, menyeramkan sih ya. Permainan ini memiliki suasana yang sangat menenangkan dengan musik yang lembut dan menenangkan. Dalam mode damai atau peaceful, kamu bebas menjelajah tanpa perlu khawatir dengan mob, terutama hostile mob ya. Namun saat kamu siap, kamu dapat mengaktifkan mode survival atau bertahan hidup dan menghadapi mob monster di dalamnya. Namun, kelelawar dan laba-laba mewakili hal yang tidak diketahui dan makhluk yang tidak berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi. Skeleton adalah kesalahan yang kamu buat yang terus menghantui kamu. Zombie adalah kerumunan mob yang bermusuhan yang tidak dapat memahami kamu atau berempati dengan masalah kamu. Sementara itu, creepers adalah representasi fisik dan depresi. Wah, mereka menyelinap ke arah kamu dan menghancurkan seluruh dunia. Kamu hampir tanpa peringatan loh. Menavigasi gerombolan mob yang berbahaya adalah tentang mengatasi rintangan ini. Ya, yang itu adalah saat kamu mengejar Ender Dragon mewakili drag. Ya, sejauh mana kamu pergi untuk mencapai Nether mewakili kerusakan nyata yang dapat kamu sebabkan dalam pengejaran perbaikan. Waduh, serem juga ya teori yang satu ini. Ini menurut kamu gimana nih? Kalau kita bermain Minecraft ini ternyata ada konspirasi yang kayak gini. Wah, ini sih kayak bikin orang takut aja deh. Nah, menurut kamu gimana nih? Dahulu kala, semua orang di dunia meninggal dan hanya satu orang yang tersisa, Steve. Sekarang dia harus mulai membangun kembali dan bertahan hidup sendiri. Teori Tim Carbon, pencapaian apokalips. Teori keramat singkat Tim Carbon adalah salah satu dari banyak teori serupa. Teori ini juga merupakan teori terpendek. Teori lain menyatakan bahwa mod survival di Minecraft dimulai tidak lama setelah naga Ender
Dragon dan antek-anteknya menyerbu dunia. Meskipun invasi tersebut akhirnya gagal, hal itu membuat planet ini ketakutan, kutukan atau penyakit menyebar dan memusnahkan hampir semua orang di planet ini, hanya untuk menghidupkan kembali mayat-mayat tersebut seperti zombie ataupun skeleton. Pahlawan utama, Steve, mungkin adalah orang terakhir di planet ini sejauh yang ia ketahui. Namun terserah padanya untuk mengalahkan Ender Dragon dan mematahkan kutukan tersebut. Ya, ini adalah Creeper. Konon, Creeper adalah babi dan bukan sekedar rakus akan hukuman. Teori ini berdasarkan kisah nyata. Notch selama perkembangan game mengutak-atik model babi dan secara tidak sengaja mengubahnya menjadi sangat tinggi dan sangat kurus. Alih-alih menghapus kesalahan tersebut, Notch memutuskan untuk membuatnya menjadi mob baru karena dia sangat menyukainya. Teori ini memperluas cerita tersebut dengan mengklaim bahwa Creeper adalah spesies babi baru, spesies yang kebetulan suka ledakan tinggi. Creeper berubah saat ia bergerak lebih dalam ke hutan dan perlu meraih makanan di pepohonan. Wajah hijau, warna hijau, Creeper hanyalah kamuflase. Namun Creeper baru-baru ini mulai pindah ke gua karena kegelapan dan persediaan jamur yang dapat dimakan. Selain itu, Creeper sangat teritorial dan hanya hidup dalam kawanan kecil yang terdiri dari 2 atau 3 individu. Saat kawanan terancam, Creeper akan mengorbankan dirinya demi kawanan yang meledakkan dirinya sendiri untuk menghilangkan ancaman tersebut. Tragis juga ya nasib Creeper ya. Kebanyakan orang berasumsi bahwa Steve adalah manusia, tapi pengguna Reddit 1688 berpikir sebaliknya. Bahkan mereka melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Steve sebenarnya adalah android. Tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa Steve mampu melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Dia cukup tinggi untuk manusia dengan tinggi lebih dari 6 kaki. Dapat berlari dengan kecepatan yang mengejutkan yaitu 5,2 milisecond dan dapat melompat sejauh 13 kaki ke udara. Masa iya? Steve dapat mematahkan batang pohon dengan tangan kosong dan tidak melukai dirinya sendiri. Dia ahli dan banyak profesi termasuk pandai besi, pertambangan, kerajinan, dan teknik. Terlebih lagi, Steve dapat menghabiskan seluruh ayam matang dalam 7 gigitan. Selain itu, dia dapat membawa dan mencengangkan 44.564.800 kg. Waduh, yang bener aja ini. Itu 2.304 meter kubik material. Satu-satunya alasan mengapa Steve bukan robot adalah karena ada beberapa fungsi biologis yang perlu ia pantau dan tampaknya ditutupi daging. Waduh, serem juga sih. Apakah kalian tidak tahu soal villager? Semua orang yang suka main Minecraft ya udah tahu villager kan? Ya, banyak sekali profesi villager yang kita bisa lihat di sini. Namun, tahukah kalian, villager mengidap Homo neanderthalensis? Ya, Minecraft tampaknya memicu hal terburuk dalam imajinasi orang-orang. Banyak ahli teori lebih menyukai satu versi kiamat atau yang lain, dan pengguna Reddit Wolfruna tidak berbeda. Namun, Wolfruna memiliki pandangan yang agak menarik tentang tren tersebut. Menurut mereka, bentuk villager di Minecraft semuanya adalah Neanderthal. Fitur wajah mereka, yaitu hidung besar dan alis yang menyatu, mengingatkan pada spesies saudara manusia. Steve di sisi lain adalah manusia terakhir yang tersisa. Manusia lainnya semua menyerah pada wabah yang mengubah mereka menjadi zombie. Dalam upaya untuk menghindari wabah tersebut, Steve melarikan diri ke bawah tanah dan menghadapi Ender Dragon, dan menggunakan telur Ender Dragon untuk mencoba dan menghidupkan kembali umat manusia. Alih-alih menciptakan klon Steve dan jumlah tak terbatas di satu planet, itu menciptakan planet dalam jumlah tak terbatas masing-masing dengan klon Steve mereka sendiri.
Jadi setiap Steve memiliki waktu 8 tahun untuk mencoba dan mengalahkan Ender Dragon di dunia mereka masing-masing dan memulai kembali umat manusia sekali lagi. Pertanyaan gede, siapa yang membiarkan orang Yahudi keluar? Gaijin Gumba di saluran The Game Theorist percaya bahwa penduduk villager di Minecraft adalah penganut Yahudi. Ia tidak hanya mendasarkan hal ini pada stereotip bahwa orang Yahudi memiliki hidung besar. Ya, contohnya kita udah sering lihat villager hidung besar kan? Cara berpakaian penduduk villager mengingatkan kita pada pakaian Yahudi kuno. Semua villager atau penduduk desa mengenakan jubah panjang yang panjangnya sampai ke mata kaki, dengan pakaian kedua yang lebih panjang di baliknya. Mereka juga menyelipkan tangan mereka ke dalam dengan baju. Selain itu, tidak ada perbedaan antara berpakaian pria dan wanita. Ini semua sangat mengingatkan kita pada cara berpakaian orang Ibrani kuno dan aturan ketat tentang kesopanan yang mereka ikuti. Teorinya tidak sampai berhenti di situ. Bangunan persegi di wilayah Minecraft sangat mirip dengan rumah-rumah di kota bawah tanah di kota bawah Yerusalem. Bakal ditempel lebih dari sekitar mirip dengan sinagog kebangkitan Mur. Mereka memiliki dua menara runcing dan bangunan utama berbentuk segitiga di antara menara-menara tersebut. Namun bukti terkuat terletak pada Iron Golem. Golem sebenarnya berasal dari mitologi Yahudi, meskipun terbuat dari tanah liat, bukan besi atau salju. Meskipun begitu, baik golem Yahudi maupun golem di Minecraft dibangun untuk melindungi orang-orang dan desa mereka. Meskipun Herobrine awalnya hanya creepypasta biasa, ia telah berkembang menjadi konspirasi monumental yang membayangi komunitas Minecraft. Kisah Herobrine cukup mudah dipahami. Seorang player menemukan Steve lain saat berkeliaran dalam mod permainan tunggal. Namun Steve yang aneh itu memiliki mata kosong dan muncul dalam kabut atau secara acak di piramida dan terowongan. Mereka juga menemukan area aneh seperti terowongan 2x2, pohon tanpa daun, atau piramida pasir kecil di lautan. Internet menjuluki makhluk hantu ini adalah Herobrine. Tak lama setelah cerita tersebut beredar, beberapa player mengedit Herobrine menjadi video dan secara dramatis ketakutan di depan kamera. Sejak itu, banyak pemain mengaku telah melihat Herobrine, meskipun pengembang secara eksplisit menyatakan Herobrine itu tidak ada. Faktanya, banyak teori dalam daftar ini memiliki versi alternatif yang melibatkan Herobrine. Percaya atau tidak, boleh-boleh saja. Dan itulah konspirasi teori Minecraft. Mana yang paling mengerikan menurut kamu?